Saudara, Rabu 11 Januari 2023, Richard Eliezer, salah satu terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, akan menghadapi sidang tuntutan. Jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan Eliezer dengan segala pertimbangan yang telah digali di persidangan, mulai dari keterangan para saksi, bukti-bukti susulan di persidangan, hingga keterangan terdakwa sendiri. Lalu, dengan adanya setumpuk fakta di persidangan, apakah Eliezer pantas mendapatkan keringanan hukuman? Jika kita merunut, saudara, pada jalannya sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, di awal persidangan kasus ini, Richard Eliezer sempat berjanji di depan orang tua Yosua akan mengungkap fakta sebenarnya dari peristiwa pembunuhan Yosua. Eliezer menyatakan janjinya ini sebagai bentuk pembelaan dirinya kepada Brigadir Yosua semasa hidup yang dikenal baik olehnya. Bahkan Eliezer mengaku tidak percaya Yosua telah melakukan pelecehan kepada istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang belakangan dijadikan alasan Sambo membunuh Yosua. Seperti diketahui sebelumnya, saudara. Kata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya. Akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Seperti diketahui sebelumnya, Ferdy Sambo memang bak dijerat jaring kesaksian Eliezer menguliti Sambo dengan semua kesaksiannya. Mulai dari mematahkan skenario tembak-menembak di balik pembunuhan Yosua hingga mengungkap adanya perintah menembak Yosua di lantai 3 rumah pribadi Ferdy Sambo. Eliezer juga mengungkap adanya keterlibatan Putri Chandrawati dalam skenario mengaburkan fakta pembunuhan Yosua serta mengungkap Sambo yang ikut menembak Yosua setelah Yosua tersungkur. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan, yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya, saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh, yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu, yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu, yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju, yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak, yang mulia, ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak, yang mulia. Dengan statusnya sebagai penguak fakta atau justice kolaborator, Eliezer juga mengungkap adanya campur tangan Putri Chandrawati saat dirinya, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijanjikan imbalan berupa uang tunai dan juga telepon seluler baru pada atau setelah Yosua dibunuh. Dan imbalan ini akan diberikan karena Eliezer, Ricky, dan juga Kuat telah mau mengikuti skenario Sambo untuk menutupi fakta pembunuhan Yosua. Bukti keberadaan Putri saat memuluskan skenario Sambo ada pada foto yang diambil Eliezer setelah Yosua ditembak. Pada foto itu, saudara, tampak ada foto tangan Putri Chandrawati mengenakan gelang yang sama persis dengan gelang yang beberapa kali dipakai Putri di persidangan. Ini dia gelangnya. Foto ini menunjukkan bahwa saudara saat dijanjikan uang 1 miliar dan handphone. Iya, itu ada kotak handphonenya, yang mulia. Ini kotak handphone yang di... Siap, sama ada kartu juga, yang mulia. Untuk disuruh ganti kartu pada saat itu. Jadi saudara posisi ngambil foto ini ada di sebelahnya saudara Ferdy Sambo. Masih sempat saudara ngambil gambar? Jadi pada saat itu, yang mulia, kalau tidak salah, yang mulia, lagi chattingan sama tunangan saya, yang mulia. Jadi sempat kirim-kirim foto, saya bilang saya lagi sama bapak ibu. Sejumlah ahli dihadirkan tim kuasa hukum Richard Eliezer untuk meringankan hukuman. Apa saja faktor yang dapat meringankan hukuman Eliezer? Kita simak bersama. Pertama adalah kedudukan yang memberikan perintah. Berdasarkan keterangan ahli, Eliezer ini diperintah atasannya yang memiliki jabatan lebih tinggi. Ahli juga menyebut ada budaya laksanakan yang tidak mungkin tidak ditaati oleh Eliezer. Dan yang kedua, keterbatasan waktu pertimbangkan.
Ahli menyebut pada saat itu Eliezer berada di dalam situasi yang menegangkan dan juga membingungkan pastinya. Eliezer dinilai tidak memiliki waktu untuk mempertimbangkan secara matang sebelum menembak Yosua. Dan yang ketiga, ini dia, perintah tembak di kepolisian. Ahli juga berbicara soal situasi ketika atasan memberi perintah untuk menembak dalam pertempuran militer. Karena itulah kemudian bila seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu sama sekali tidak masuk akal. Dan yang keempat adalah keterpaksaan dalam menjalankan perintah atasan. Salah satu ahli juga menyebut seseorang yang melakukan tindak pidana karena ada daya paksa tidak bisa dipidana. Keadaan terpaksa bagi seseorang yang menerima perintah telah diatur dalam pasal 51 KUHP. Seolah tidak rela jika nantinya Eliezer mendapatkan keringanan hukuman, Ferdy Sambo melakukan berbagai upaya agar Eliezer ini memiliki tanggung jawab dan hukuman yang sama paling tidak dengan dirinya dalam kasus ini. Melalui tim penasihat hukumnya, Ferdy Sambo mendengungkan narasi-narasi yang sangat merugikan Eliezer secara hukum. Mulai dari menganggap Eliezer ini berbohong di persidangan dengan banyak mengatakan tidak tahu soal peristiwa di Magelang, tempat yang diklaim Ferdy Sambo sebagai tempat istrinya diperkosa oleh Yosua. Kemudian ada juga upaya lain, yakni adalah meragukan status justice kolaborator atau GC yang disandang oleh Richard Eliezer. Serta Richard Eliezer yang dianggap salah memahami perintah dengan kata hajar saat peristiwa pembunuhan Yosua. Atas hal ini pun Sambo meminta Eliezer ikut bertanggung jawab atas kematian Yosua, serta memintanya tidak melibatkan istrinya dalam kasus ini. Bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya. Saya akan bertanggung jawab, tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat, Riki, istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap lakukan. Dari sejumlah ahli yang dihadirkan oleh Sambo CS di persidangan, salah satu ahli menjelaskan soal tanggung jawab jika pelaku salah tafsir melakukan tindak pidana dari yang menyuruhnya. Tentu saja ini menjadi salah satu upaya Sambo untuk merugikan posisi Eliezer secara hukum. Seperti diketahui saat pembunuhan Yosua, Eliezer sempat menyebutkan adanya perintah tembak dari Ferdy Sambo. Namun Sambo membantah dan menyatakan hanya menyebut hajar cat. Dalam hal yang seperti ini, menurut pengetahuan hukum yang saya pahami, penganjur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dia tidak anjurkan. Tidak bisa. Jadi kalau toh misalnya pelaku peserta melakukan itu, dia salah tafsir atau melakukan tindakan melampaui dari batas yang dianjurkan, maka kalau ada akibat yang muncul dan ada risiko hukum yang muncul, itu adalah tanggung jawab orang yang sebagai pelaku peserta yang melakukannya, yang menerima anjuran tersebut. Demikian pendapat saya. Namun demikian, Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK berharap Eliezer bisa mendapatkan keringanan hukuman termasuk remisi tambahan dengan mempertimbangkan statusnya sebagai penguak fakta. Rekomendasi dari LPSK ini telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan nantinya akan dibacakan pada persidangan dalam agenda pembacaan tuntutan oleh JPU. Harapan LPSK itu tentu ada dua, ya. Pertama adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum akan mengakomodir di dalam tuntutannya atau di dalam rekuisiturnya tentang rekomendasi justice kolaborator yang telah dikirimkan oleh LPSK. Harapan yang kedua tentu saja adalah bahwa LPSK berharap majelis hakim nantinya akan memutus Richard Eliezer sebagai justice kolaborator sebagaimana rekomendasi LPSK sudah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan Saudara, momen haru sempat terjadi saat Eliezer dimintai keterangan untuk terakhir kalinya sebagai terdakwa pada pekan lalu. Saat itu Saudara, Eliezer langsung memeluk kedua orang tuanya yang turut hadir menyaksikan sidang.
Ini adalah kali pertama orang tua Eliezer hadir langsung dalam persidangan saat Eliezer menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa untuk memberikan dukungan moral pada anaknya. Dalam persidangan, Eliezer juga berulang kali meminta maaf dan menyampaikan rasa penyesalannya karena mengikuti perintah Verdi Sambo untuk membunuh Yosua. Siap, Yang Mulia. Setelah serangkaian dari peristiwa ini, apa yang saudara rasakan saat ini? Saya masih merasa bersalah, Yang Mulia. Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal, ya. Oke. Saudara, janji Eliezer untuk jujur dan menguak fakta sebenarnya dari peristiwa pembunuhan Yosua sejauh ini tampak sangat bisa dipercaya. Dan hari Rabu, Eliezer akan menghadapi tuntutannya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Namun, apapun tuntutannya, tetaplah majelis hakim yang menentukan seberapa pantas Eliezer mendapatkan keringanan hukuman.